Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bu Alfia dalam pembahasan matematika mudah, matematika asyik, matematika menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kekongruenan ya. Nah, nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu syarat kekongruenan. Kemudian yang kedua, hubungan kesebangunan dan kekongruenan. Yang ketiga, kekongruenan pada segitiga. Dan yang terakhir adalah beberapa contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu syarat kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, bangun yang kongruen itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. Ada dua bangun segi empat, yaitu segi empat ABCD dan segi empat PQRS. Besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, besar sudut C sama dengan besar sudut R, dan besar sudut D sama dengan besar sudut S. Jadi sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, selanjutnya panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan panjang QR, panjang CD sama dengan panjang RS, dan panjang DA sama dengan panjang SP. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang, maka bisa dikatakan ABCD kongruen dengan PQRS. Selanjutnya kita masuk ke hubungan kesebangunan dengan kekongruenan. Sesuai dengan submateri yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa bangun-bangun yang sebangun itu mempunyai bentuk yang sama, tetapi ukurannya belum tentu sama. Nah, sedangkan bangun-bangun yang kongruen bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi dapat dikatakan bahwa kongruen pasti sebangun, tapi sebangun belum tentu kongruen. Berikutnya kita bahas mengenai kekongruenan pada segitiga. Jadi dua segitiga bisa dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, kesamaan ukuran semua sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi-sisi. Yang kedua, kesamaan ukuran sisi, sudut, dan sisi yang bersesuaian atau sisi sudut sisi. Dan yang ketiga, kesamaan ukuran sudut, sisi, dan sudut yang bersesuaian atau sudut sisi sudut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan panjang AC sama dengan panjang BC. Jika CD adalah garis bagi dari titik C ke sisi AB, buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Dari sini, kita disuruh membuktikan apakah segitiga ADC, yaitu segitiga yang kiri, kongruen dengan segitiga BDC, yaitu segitiga yang kanan, dengan menggunakan alasan sisi-sisi-sisi atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi BC karena diketahui segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua, besar sudut
ACD sama dengan besar sudut BCD karena akibat dari garis bagi CD. Dan yang terakhir, panjang sisi CD sama dengan panjang sisi CD karena berhimpit. Nah, karena memenuhi sisi sudut sisi, maka bisa dikatakan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika garis CA sejajar dengan garis BD dan garis DA sejajar dengan garis BC, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama. Besar sudut CAB sama dengan besar sudut ABD karena merupakan sudut dalam berseberangan. Kemudian panjang sisi AB punyanya segitiga yang atas ya, sama dengan panjang sisi AB punyanya segitiga yang bawah. Kenapa sama panjang? Karena berhimpit. Nah, kemudian besar sudut ABC sama dengan besar sudut BAD karena merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, karena memenuhi sudut sisi sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABD. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Sebutkan pasangan segitiga yang kongruen pada gambar jajar genjang berikut ini. Nah, ingat kalau kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama. Nah, berarti bisa kita tuliskan segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDA. Kemudian yang kedua, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Yang ketiga, segitiga ADE kongruen dengan segitiga CBE. Dan yang terakhir, segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE. Jadi ada 4 pasang segitiga yang kongruen. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dengan besar sudut A sama dengan 3X dikurangi 15 derajat dan besar sudut P sama dengan X tambah 43 derajat. Jika besar sudut B sama dengan 5/6 kali besar sudut A, tentukan besar sudut R. Nah, dari sini diketahui bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Maka bisa kita tuliskan besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar sudut R-nya. Nah, berarti kita sama saja mencari besar sudut C. Bagaimana cara mencari sudut C? Caranya 180 derajat dikurangi besar sudut A dikurangi besar sudut B. Nah, di soal besar sudut A ataupun besar sudut B itu masih memuat nilai X, maka kita cari dulu X-nya. Nah, langkah pertama kita tuliskan besar sudut A itu sama dengan besar sudut P, sehingga kita peroleh 3X dikurangi 15 sama dengan X ditambah 43. Kita kumpulkan X-nya di sebelah kiri menjadi 3X dikurangi X sama dengan 43 ditambah 15. 2X sama dengan 58
sehingga X-nya ketemu 29. Nah, baru bisa kita cari besar sudut A-nya tadi berapa X? 3X dikurangi 15. X-nya kita ganti dengan 29, sehingga 3 kali 29 dikurangi 15, hasilnya 87 dikurangi 15 sama dengan 72 derajat. Jadi besar sudut A-nya sama dengan 72 derajat. Selanjutnya kita mencari besar sudut B. Besar sudut B itu sama dengan 5/6 kali besar sudut A. Nah, sudut A-nya kita ganti dengan 72 derajat, sehingga diperoleh 5/6 kali 72 derajat ketemu 60 derajat. Nah, tujuannya tadi kan kita mau mencari besar sudut R. Besar sudut R itu sama dengan besar sudut C. Nah, berarti 180 derajat dikurangkan besar sudut A tambah besar sudut B. Kenapa bisa seperti ini? Karena jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita ganti besar sudut A dan sudut B-nya ketemu 180 derajat dikurangi 72 derajat tambah 60 derajat, hasilnya sama dengan 48 derajat. Jadi besar sudut R-nya sama dengan 48 derajat. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua segitiga yang kongruen dan diketahui panjang beberapa sisinya. Tentukan nilai dari X tambah Y ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Yang ada X-nya itu adalah sisi dengan panjang X tambah 8. Kira-kira sisi dengan panjang X tambah 8 itu sama panjang dengan sisi yang mana? Coba kita perhatikan. Ya, benar. Sama panjang dengan sisi Y cm ya. Kenapa? Karena dua sisi ini membentuk sudut ini ya sama ini. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi X tambah 8 itu nilainya sama dengan Y. Nah, kemudian sisi dengan panjang Y dikurangi 4 cm itu sama panjang dengan yang mana? Sama dengan 9 cm ya, karena membentuk sudut ini ya. Coba diperhatikan sama yang ini. Nah, berarti bisa kita tuliskan Y dikurangi 4 itu sama dengan 9, sehingga Y-nya sama dengan 9 tambah 4 ketemu 13. Nah, kemudian yang tadi X tambah 8 itu nilainya sama dengan Y. Nah, Y-nya kita ganti dengan 13, sehingga X tambah 8 sama dengan 13. X sama dengan 13 dikurangi 8, yaitu 5. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari X tambah 5, berarti 5 tambah 13 ketemu 18. Jadi, nilai dari X tambah Y adalah 18. Paham ya? Oke. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.